Raden Sudirman adalah nama asli dari Jenderal Sudirman. Lahir 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Karisit Kartawijaya, merupakan pekerja di pabrik gula Kalibagor, Banyumas. Dan ibunya bernama Siem, keturunan Wedana, Rembang. Sejak kecil, Sudirman diasuh oleh seorang camat bernama Raden Cokro Sunaryo. Sudirman tidak diberitahu bahwa Cokro Sunaryo bukanlah ayah kandungnya sampai ia berusia 18 tahun. Saat berusia 7 tahun, Sudirman terdaftar di sekolah pribumi milik Taman Siswa pada tahun ke-7 sekolah. Pada tahun ke-8, Sudirman pindah ke sekolah menengah Pirotomo setelah sekolah Taman Siswa ditutup oleh ordonasi sekolah liar karena diketahui tidak terdaftar. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke HIK, Sekolah Guru Muhammadiyah, Solo, tetapi tidak sampai tamat. Selama menempuh pendidikan di sana, ia pun turut serta dalam kegiatan organisasi pramuka Hizbul Wahdan. Pada tahun 1936, Sudirman menikahi Alfiyah, mantan teman sekolahnya dan putri seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastro Atomojo. Setelah menikah, Sudirman tinggal di rumah mertuanya di Cilacap agar ia bisa menabung untuk membangun rumah sendiri. Sudirman dan Alfiyah, pasangan ini kemudian dikaruniai 3 orang putra, Ahmad Tidarowono, Muhammad Bambang Tejahjadi, dan Taufik Effendi, serta 4 orang putri, yaitu serta dikaruniai 4 orang putri, yaitu Didi Praptiastuti, Didi Sutijati, Didi Pujiati, dan Titi Wahjuti Satyaningrum. Masa mengajar. Pada tahun 1939, Sudirman kembali ke Cilacap untuk mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah. Ia kemudian mengabdikan dirinya menjadi guru HIS Muhammadiyah Cilacap dan pemandu di organisasi pramuka Hizbul Wahdana tersebut. Sebagai guru, Sudirman mengajar murid-muridnya pelajaran moral dengan menggunakan contoh dari kehidupan para rasul dan kisah wayang tradisional. Meski bergaji kecil, Sudirman tetap mengajar dengan giat. Dalam beberapa tahun, Sudirman diangkat menjadi kepala sekolah meskipun tidak memiliki ijazah guru. Masa penjajahan Jepang. Selama mengajar, Sudirman sangat disegani oleh masyarakat. Pada zaman penjajahan Jepang, tepatnya 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor. Sehubungan dengan posisinya di masyarakat, Sudirman dijadikan sebagai komandan DAI dan dilatih bersama orang lain dengan pangkat yang sama. Ia dari Indonesia merdeka dari penjajah Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Kemudian beliau diangkat menjadi komandan batalion di Kroya setelah menyelesaikan pendidikannya. Setelah Indonesia mengikrarkan proklamasi pada 1945, Jenderal Sudirman melarikan diri ke Jakarta untuk menemui Presiden Soekarno.
Sang proklamator menugaskan Jenderal Sudirman untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang dilakukan setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Ia lalu menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas sudah TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 12 November 1945, dalam pertemuan pertama TKR, Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara buntu 2 tahap. Sambil menunggu pengangkatan, pada akhir November Sudirman memerintahkan Divisi 5 untuk menyerahkan pasukan sekutu di Ambarawa. Perang Palanga Ambarawa melawan pasukan Inggris dan Nice Belanda dari bulan November sampai Desember 1945 adalah perang besar pertama yang ia pimpin. Karena ia berhasil memperoleh kemenangan pada pertempuran ini, Presiden Soekarno pun melantiknya sebagai jenderal. Pada 18 Desember 1945, Sudirman resmi diangkat menjadi Panglima TKR setelah penerimaan tentara Inggris lantaran diserang sejumlah pasukan yang diperintahkan. Pasca perang dan akhir hidup. Pemberontakan di Madiun dan ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung melemahkan kondisi kesehatan Sudirman. Pada tahun 1948, Sudirman didiagnosis mengidap tuberkulosis (TBC). Hingga pada November 1948, paru-paru kanannya dikempeskan lantaran ditenggarai sudah mengalami infeksi. Sudirman terus berjuang melawan TBC dengan melakukan pemeriksaan di Panti Rapih, Yogyakarta. Ia dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada Desember 1949. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan yang berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Meskipun sedang sakit, Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima TNI besar di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Selang sebulan, tepatnya pada 18.30 tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat di Magelang, Jawa Tengah. Kabar duka ini dilaporkan dalam sebuah siaran khusus di RRI. Jenazah Sudirman disemayamkan di Masjid Gede Kauman pada sore hari. Jenazah Sudirman kemudian dibawa ke tanah makam pahlawan Semaki dengan berjalan kaki. Sementara kerumunan pelayat sepanjang 2 km mengiringi di belakangnya. Itulah sedikit biografi Jenderal Sudirman. Sekian, terima kasih.